masalahnya yang emang harus dijawab sekarang adalah ketika UU-nya belum jadi, belum ada bentuknya, belum ada barangnya, apakah tindakan penyadapan sudah bisa dilakukan? Ini kan jadi menggantung dan harus dijelaskan secara rinci. Karena kalau nggak ada produk hukum yang jelas yang mengatur bagaimana ini bisa jadi pegangan, terus tindakannya dilakukan tanpa dasar undang-undang yang mengaturnya belum ada gitu ya, ini pasti menimbulkan pertanyaan dan harus diselesaikan. Karena bisa jadi masalah yang besar juga lo melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, selanjutnya masalah penangkapan. Ini juga memunculkan banyak kekhawatiran di publik. Masyarakat khawatir kalau mereka bisa saja ditangkap ketika belum terkonfirmasi melakukan tindakan pidana. Dan ini berdasarkan apa yang tertuang pada pasal 5 dan pasal 93. Jadi kalau kita baca butir per butirnya, memang di pasal 5 itu mengatakan bahwa penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindak penangkapan. Di pasal 93 butir 1 juga, kalau nggak salah ya, silakan teman-teman cross check lagi, dijelaskan pula untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik juga berwenang melakukan penangkapan. Dan inilah yang menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Namun teman-teman kalau kita baca lebih dalam lagi, ternyata di pasal 94 itu tertera bunyinya seperti ini: jika penangkapan baru bisa dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Jadi alat bukti ya, bukan barang bukti. Nah, kalau berdasarkan pasal per pasal yang sudah kita bahas barusan, kalau lu ditangkap tanpa 2 alat bukti ini, ya lu bisa gugat dan lu bisa protes, karena penangkapan itu berarti terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang tersebut. Jadi apalagi kita nggak bisa dan nggak boleh nangkap orang sembarangan tanpa 2 alat bukti yang sudah diatur oleh ketentuan di pasal 94 tersebut. Lalu soal pemblokiran dan penyitaan. Benar, memang berdasarkan naskah UU terbaru, tidak boleh itu dilakukan sepihak. Harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah adanya bunyi pengecualian soal keadaan mendesak. Nah, kita telah lagi nih. Apa sih yang dimaksud sama keadaan mendesak? Itu kita temukan di pasal 120 kalau kita ngomongin penyitaan, 140 soal pemblokiran. Isinya, seingat gue ya, mungkin ada yang kurang, itu soal potensi yang dialihkan, adanya tindak pidana dalam transaksi elektronik, letak geografi yang susah dijangkau, pemufakatan, tangkap tangan, dan lain sebagainya. Oke, fine. Tapi di sini kita menemukan satu problem yang baru nih, satu pertanyaan baru lagi di 2 pasal ini. Karena ada satu yang identik, gitu, kalimat yang identik yang berada di 2 pasal yang berbeda. Yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Apa itu? Ya, hal tersebut tak lain tak bukan adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Ini berpotensi karet juga, karena kita nggak tahu penilaian seperti apa, situasi bagaimana, balik lagi, matriksnya harus jelas dan diatur. Karena kalau dibiarkan menggantung seperti itu, penilaian itu bisa jadi berdasarkan sesuatu yang sangat subjektif. Dan ini juga harus diselesaikan. Ya, subjektivitasnya siapa? Ya, subjektivitas penyidiknya. Makanya potensi untuk bermasalah itu bisa besar banget kalau tidak diselesaikan. Gitu.